15 menit. Halo, jumpa lagi di Kenal JKN Podcast. Selamat datang di podcast kami yang selalu setia memberi informasi seputar layanan kesehatan dan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin banyak dari para peserta pendengar setia Kenalpot yang belum tahu atau ragu-ragu, yaitu bagaimana BPJS Kesehatan bisa digunakan di luar kota. Bisa nggak ya kira-kira? Kalau nggak bisa, aku kayak mana berobatnya? Masa aku bayar lagi? Enggak ya, bisa kok. Tapi gimana ya caranya? Kita bahas lebih lanjut. Bagaimana caranya berobat di luar kota menggunakan BPJS Kesehatan. Untuk membahas lebih dalam, saat ini saya bersama dengan rekan setia saya, yaitu Fedri Ramadana. Selamat datang, Fedri. Terima kasih Baginda, senang jumpa dan hadir di sini ya, berbagi informasi terkait program JKN. Oke, kami pun senang Fedri selalu meluangkan waktunya untuk membahas tentang program JKN bersama saya. Mari kita mulai pembahasannya. Banyak yang bertanya-tanya, BPJS Kesehatan ini bisa nggak sih digunakan kalau misalnya orang lagi di luar kota, misalnya kayak lagi dinas, atau kayak lagi liburan, atau kayak lagi pulang kampung, atau mungkin lagi healing-healing hilang 3 bulan. Itu bisa nggak ya digunakan di luar kota? Bisa tolong dijelaskan secara umumnya dulu, baru nanti kita jelaskan secara khususnya ya, bagaimana sistem ini bekerja, Fen? Tentu, King. Nah, salah satu kelebihan dari program JKN ini ialah dia sangat fleksibel ya. Nah, peserta tidak perlu khawatir mungkin dalam perjalanan mudik, perjalanan liburan akhir tahun atau Nataru kan, perjalanan lagi dinas luar kota, itu bisa BPJS-nya tetap berlaku di sana, dimanapun mereka berada dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Artinya, peserta dapat menggunakan fasilitas kesehatannya dimanapun dan kapanpun mereka butuhkan, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jangan pergi ke tempat eh, kesehatan yang tidak bekerja dengan BPJS Kesehatan. Ya pastinya nggak akan ditanggung oleh semua BPJS. Nah, namun penting untuk memahami beberapa kondisi, misalnya jika peserta membutuhkan layanan kesehatan di luar kota, karena keadaan darurat nih, misal dalam suatu perjalanan lagi mudik nih ke kampung, dia berasal dari Dumai, dia tahu balik kampung ke Sumbar, nah di Sumbar dia sakit, tentunya butuh pengobatan di Sumbar. Nah, itu bisa digunakan, silakan pergi aja ke Vaskes atau FKTP terdekat di tempat mereka berada yang ada di Sumbar. Nah, sementara untuk kondisi non darurat ada prosedur tertentu yang perlu diikuti, seperti melapor dulu ke FKTP. Nah, dari FKTP itu nanti akan ditindaklanjuti. Oh gitu, berarti peserta nggak perlu takut ya kalau misalnya tiba-tiba sakit waktu dia sedang tidak berada di domisilinya saat itu. Betul, King. Bahkan dalam beberapa kasus sekalipun, peserta bisa langsung mengakses layanan kesehatan tanpa harus kembali ke FKTP asal mereka. Ini sudah pernah saya alami waktu bulan Oktober dulu ya. Itu Oh iya, hmm, apa tuh ceritanya? Cerita dong. boleh. Nah, hari- waktu itu saya domisili saya masih di Sumbar. Nah, beberapa bulan ke depannya saya mendapat pekerjaan di Dumai. Nah, karena domisili saya belum saya pindahkan, ya, saya masih berdomisili beralamat KTP di Sumbar, otomatis di sini saya bisa menggunakan pengobatan di luar daerah gitu. Nah, jadi ketika berobat saya pergi ke klinik, di sana saya bisa menggunakan eh, proses pengobatan luar daerah selama 3 kali. Oh gitu. Terus kalau seandainya dia kan ada tuh keadaan darurat dan non darurat gitu. Bisa nggak dijelasin bedanya apa? Nah, keadaan darurat ini ialah kondisi kesehatan yang mengancam nyawa atau bisa menyebabkan kecacatan permanen jika tidak segera ditangani. Misalnya nih, seperti serangan jantung, kecelakaan, atau komplikasi lah ya. Dalam kondisi ini, peserta BPJS bisa langsung aja ke rumah sakit, yaitu ke IGD kan.
nggak perlu lagi minta rujukan ke FKTP karena kondisinya ini harus mendapatkan pengobatan secara cepat dan harus ditangani secara lebih profesional lah. Hmm. Nah, untuk keadaan darurat seperti demam, flu, atau kontrol rutin, prosedurnya hampir sama lah dengan alur pelayanan lainnya. Peserta harus datang dulu ke FKTP terdekat atau yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Habis itu nanti jika ada indikasi medis buat dirujuk ke rumah sakit, barulah peserta diarahkan untuk ke rumah sakit dengan surat rujukan dari FKTP. Oh gitu, jadi tetap ada prosedurnya ya. Terus kalau jika peserta nggak tahu fasilitas mana yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang berada di luar kota saat dia sedang tidak berada di domisilinya itu gimana, Fed? Jadi itu ada peserta bisa mendapatkan pengetahuan, Kim. Salah satunya dari aplikasi kita yaitu Mobile JKN. Nah, di sana ada fitur yang memungkinkan peserta mencari alamat atau FKTP terdekat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan mengklik tombol alamat tersebut nanti akan terdata kayak di Google Map gitu kan. Fasilitas ini jaraknya segini dari tempat kita. Itu nanti peserta bisa milih mau di FKTP mana dia mau berobat. Oh gitu, menarik ya. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya aja ya, yaitu daftar berobat, daftar untuk menggunakan layanan kesehatan cukup pakai KTP aja. Bisa tolong dijelaskan mekanismenya, Fed? Oke, saat ini BPJS Kesehatan telah menyederhanakan proses administrasinya. Salah satunya ialah dengan memungkinkan peserta untuk berobat cukup dengan membawa kartu identitas penduduknya aja. Nah, ini sangat membantu terutama bagi mereka yang sedang berpergian jauh atau kelupaan nih bawa kartu BPJS-nya atau pas bikin BPJS dia nggak ada cetak kartu karena dari kami sendiri nggak ada cetak kartu lagi kan atau kartu Mm-mm. BPJS-nya udah hilang. Nah, itu bisa digunakan pakai KTP aja mau berobatnya, nggak perlu lagi bawa-bawa kartu atau cetak kartu ulang di percetakan. Atau kalau mau lihat kartu digitalnya di aplikasi Mobile JKN, itu juga ada. Nah, ketika peserta datang ke FKTP, mereka hanya perlu menunjukkan KTP sebagai identitas dan bukti bahwa mereka adalah peserta BPJS Kesehatan aktif. Sistem di Vaskes sudah terintegrasi dengan data BPJS, sehingga petugas bisa langsung memverifikasi status kepesertaan mereka hanya lewat NIK aja, karena NIK itu sudah terintegrasi dengan data-data yang lain. Ibaratnya NIK kita itu udah online dengan data-data kita yang lain. Terus ada nggak yang harus dibawa yang lain selain KTP, Fed? Yang pentingnya ialah memastikan kepesertaannya aktif. Itu dulu ya yang penting ya. Tidak ada tunggakan bagi peserta yang PBPU. Nah, jika ada tunggakan, peserta tidak bisa mengakses layanan kesehatan kecuali untuk kondisi darurat. Jadi, balik lagi nih, kita harus memastikan bahwa iuran kita harus selalu dibayar tepat waktu. Oke, berapa kali kita bisa menggunakan mekanisme ini, Fed? Bagi peserta yang berada di luar FKTP atau wilayah domisilinya, itu hanya bisa digunakan maksimalnya itu 3 kali dalam sebulan. Jadi kalau udah lebih dari 3 bulan, 3 kali dalam sebulan, mereka bisa menggunakan proses layanan itu bulan berikutnya lagi. Atau nih, eh, Sobat Jaket bisa mindahkan aja vaskesnya ke FKTP tempat domisili baru. Terus kalau misalnya ada kendala, kendala apa yang sering dihadapi peserta saat berusaha berobat di luar kota? Solusinya apa ya, Fed? Kendala yang paling umum itu biasanya ya tidak kepesertanya tidak aktif ya, King. Selain itu, ada juga yang tidak tahu prosedur penggunaan layanan di luar kota ini, King. Sehingga bingung harus mulai dari mana. Jadi solusinya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, gunakanlah aplikasi Mobile JKN. Nah, selain itu peserta juga harus memahami hak dan kewajibannya. Edukasi ini sebenarnya terus dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan sampai sekarang masih berlangsung ya pemberian informasi langsung
di berbagai-bagai daerah oleh petugas kesehatan, baik melalui media sosial, dan informasi maupun sosialisasi langsung dari rumah ke rumah. Oh, berarti kita harus proaktif ya untuk mencari informasi ya, Fed. Terus, ada nggak tips khusus agar peserta bisa memanfaatkan layanan JKN secara optimal saat berada di luar kota, Fed? Pastinya ada, Ki. Nah, yang pertama, selalu bayar iuran tepat waktu. Ini kunci utama agar status kepesertanya tetap aktif. Yang kedua, unduhlah dan gunakanlah aplikasi mobile JKN. Bagi yang tidak bisa menggunakannya, silakan belajar atau bingung, silakan datang ke kantor cabang. Nah, untuk selanjutnya, simpanlah kontak care center kami di 0811 8165 165. Iya, untuk aplikasi kanal layanan Pandawa dan Care Center di 165. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang BPJS Kesehatan. Bisa digunakan di luar kota ya teman-teman, udah tahu ya sekarang ya. Semoga kedepannya nanti kalau masih bingung boleh, masih bisa ditanya kok ya. Misalkan jangan salah dan menyalahkan. Ya, itu tadi. Terima kasih Fedri atas informasinya yang sangat lengkap dan bermanfaat. Sama-sama, King. Saya senang bisa berbagi dan semoga informasi ini membantu masyarakat untuk memanfaatkan layanan JKN dengan lebih baik. Terima kasih juga kepada para pendengar setia Kenalpot. Jangan lupa untuk selalu bayar iuran tepat waktu dan manfaatkan aplikasi mobile JKN selalu untuk mempermudah akses layanan. Sampai jumpa di episode Kenalpot berikutnya. Dadah, salam inisiatif. Lupa aku tadi.